Karena Rasulullah pernah menyampaikan, kalau kalian melewati raudhatun min riyadil jinan, kalau kalian melewati taman dari taman surga, maka mampirlah dan masuklah ke dalam taman dari taman surga itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman dari taman surga? Taman dari taman surga itu adalah di mana ada majelis, di dalamnya ada zikir maupun ada pengajian. Kalau di dalam majelis itu ada zikir, itu adalah taman surga. Di dalam majelis itu ada pengajian, itu adalah taman surga. Dan siapa orang yang telah menjebur ke dalam taman dari taman surga itu, menjebur itu artinya gini, memasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Syahadatul Najah yang dirahmati Allah, masih kita teruskan judul yang sama dengan yang kemarin, tentang apakah orang yang sudah meninggal itu kalau kita datang ke kuburannya, kita ucapkan salam, apakah dia bisa melihat kita atau tidak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan di dalam kitabnya. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Muhammad bin Abdul Aziz bin Sulaiman hadatsana Bishr bin Mansur qala lamma kana zamanut ta'unu kana rajulun yahtalifu ilal jabban fayastashidu sholata alal janazati. Riwayat dari Bishr bin Mansur. Jadi Bishr bin Mansur ini berkata, ketika lamma kana zamanut ta'un, ketika terjadi wabah, namanya wabah ta'un. Ta'un itu wabah, penyakit. Jadi kalau ada orang marah kayak ta'un itu penyakit, itu wabah yang sangat mengerikan, wabah ta'un. Pada saat terjadi wabah ta'un, karena rajulun yahtalifu ila jaban, ada seorang laki-laki yang zuhud. Seorang laki-laki ini pergi menuju ke kuburan, namanya kuburan Jabban. Fayastashidu sholata ala janazati, pergi ke kuburan Jabban ini karena ta'un itu orang yang meninggal banyak, maka ada yang sempat disolatkan di rumahnya, ada yang tidak sempat disolatkan di rumahnya, disolatkan di kuburan. Maka orang ini ikut nyolati jenazah di kuburan Jabban tadi. Faidha amsa waqafa ala babil maqabir. Dan ketika dia di sore hari, dia berjalan di sore hari, ia berhenti jalannya itu di pintu kuburan. Maksudnya itu kuburan itu ada jalan masuk, itu namanya pintu masuk kuburan, bukan pintu kuburan itu lubangnya itu, bukan. Jadi di situ ada kuburan, di dalam kuburan itu ada jalan masuk menuju ke kuburan. Faqala Bishr bin Mansur ini pada saat dia berdiri di depan pintu kuburan itu, beliau berdoa, anasallahu wahsyatakum
wa rahima ghurbatakum wa tajawaz an masyiikum wa qabala hasanatikum. Ini doanya, doa yang dipanjatkan, yang diucapkan oleh Bishr bin Mansur. Anasallahu wahsyatakum, semoga Allah melembutkan ketakutan kalian. Maksudnya mudah-mudahan Allah mengganti ketakutan kalian dengan kondisi yang tidak takut, kondisi yang senang. Semoga Allah melembutkan ketakutan kalian. Semoga Allah ketakutan kalian ganti dengan kesenangan. Wa rahima ghurbatakum, mudah-mudahan Allah menyayangi kalian atas keterasingan kalian. Jadi karena sudah meninggal itu jadi terasing. Wa tajawaz an masyiikum, dan mudah-mudahan Allah mengampuni, menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Wa qabala hasanatikum, dan semoga Allah menerima kebaikan-kebaikan kalian. 4 doa ini yang disampaikan oleh Bishr bin Mansur ketika dia tegak di depan pintu kuburan itu. Yang pertama, mudah-mudahan ketakutan itu diganti dengan kesenangan. Kemudian di dalam keasingan, keterasingannya karena masuk liang lahat itu diganti dengan kasih sayang, penuh dengan kasih sayang, Allah menyayanginya. Kemudian mudah-mudahan juga Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan yang keempat, mudah-mudahan Allah menerima kebaikannya. La yajidu ala haula'il kalimat. Bishr bin Mansur itu tidak berdoa lebih dari 4 kalimat ini pada saat itu. Qala, beliau menyampaikan, fa'amsaitu dzata lailatin, kemudian di suatu malam, Bishr bin Mansur ini bercerita, di suatu malam aku melewati wang saraftu ila ahli, artinya suatu malam dia pergi, kemudian setelah pergi kan pulang, iya kan? Setelah pergi pulang. Kalau belum pergi kan belum bisa pulang, iya kan? Kita pergi dulu baru pulang, pergi ke pasar dulu baru pulang. Jangan belum pergi ke pasar langsung pulang, nanti orang pada nangis nih. Belum pergi ke pasar udah langsung pulang. Bishr bin Mansur ini pergi kemudian pulang ke keluarganya. Walam atil maqabir, tapi pada saat dia pergi, pas pulang tadi tidak mampir dulu ke kuburan. Biasanya mampir ke kuburan, pergi sebelum dia sampai di rumahnya, mampir dulu di kuburan itu terus berdoa seperti tadi. Annasallahu wahsatakum wa rahima ghurbatakum wa tajawaz an masyiikum wa qabala hasanatikum. Ini doa Bishr bin Mansur setiap kali dia pulang dari bepergiannya sebelum sampai ke rumahnya. Suatu saat dia nggak mampir seperti itu, tidak berdoa seperti itu. Fad'u kama kuntu ad'u, tidak berdoa seperti biasa-biasanya sebelumnya dia berdoa seperti itu. Qala, lalu Bishr bercerita, fa bainama ana naimun, kan pulang ke rumah kalau sudah malam kan biasanya terus tidur gitu ya. Karena waktu itu belum ada HP, jadi nggak main game dulu, ya langsung tidur pulang. Fa bainama ana naimun, beliau sampaikan ketika aku tidur, idzan bi khalqin katsirin qad ja'uni, tiba-tiba serombongan orang pada mimpi Bishr bin Mansur ini, serombongan orang mendatanginya, rame-rame datang. Perasaannya begitu. Fakultu, lalu Bishr bin Mansur bertanya, ma antum wa ma hajatukum. Ini harusnya man antum wa ma hajatukum, harusnya begitu. Ini tulisannya kok ma antum. Ma itu berarti barang, sesuatu, apa artinya? Ini mestinya man antum wa ma hajatukum. Siapa kalian dan apa keperluan kalian? Kan begitu biasanya kalau ada orang rame-rame datang ke rumah kita, aneh gitu, biasanya kita tanya, siapa kalian? Kalau nggak tahu kan, siapa kalian dan apa keperluan kalian? Misalnya ada datang rame-rame gitu ke rumah saya, umpamanya ada rame-rame ke rumah saya tanya, siapa kalian?
saya mahasiswa, gitu. Terus apa keperluan kalian? Saya mau bimbingan skripsi. Oh ya silahkan masuk, kan gitu. Karena Bishr bin Mansur ini nggak kenal dengan orang-orang ini, langsung tanya, man antum wa ma hajatukum, siapa kalian dan apa keperluan kalian? Qalu, orang-orang tadi pada menjawab, nahnu ahlul maqabir, kami ini penduduk kuburan. Wah gitu. Karena dalam keadaan mimpi yang nggak takut. Ibu kan gitu juga, ketika dalam keadaan mimpi ada orang yang ngomong seperti itu pasti juga nggak takut, karena dalam keadaan bermimpi di alam yang tidak nyata. Qultu, lalu aku bertanya kepada orang-orang tadi. Ini Bishr bin Mansur bertanya, melanjutkan setelah ditanya siapa kalian, aku ini ahli kubur. Terus tanya lagi, ma hajatukum, apa hajat kalian tuh apa, kok datang ke sini? Qalu, mereka menjawab, innaka da'autana minka hadiyatan inda insirafika li ahlika. Orang-orang tadi pada menyampaikan sesungguhnya engkau telah berdoa untuk kami dan doa itu sebagai hadiah buat kami sebelum engkau pulang ke rumahmu. Fakultu, heran juga ini Bishr bin Mansur. Fakultu, wa ma hiya, apa yang kamu maksud hadiah itu apa? Qalu ad-da'awatu, doa-doa yang engkau panjatkan kepada Allah itulah hadiah buat kami. Allati kunta tad'u biha, di mana engkau berdoa dengan doa-doa itu, itulah hadiah buat kami. Qala, Bishr bin Mansur terus melanjutkan ceritanya. Qultu, aku bertanya, fa inni u'awidu lidzalika. Qala fama taraktuha ba'du. Setelah ia mendengar bahwasanya doa yang dipanjatkan, yang diucapkan ketika dia berada di pintu kuburan tadi, ternyata itu adalah merupakan hadiah terbesar buat para ahli kubur, maka Bishr bin Mansur itu terus membiasakan untuk selalu berdoa sebelum pulang ke rumah dan tidak meninggalkan setelah ia bermimpi seperti itu. Ini salah satu dari jawaban dari pertanyaan apakah orang yang meninggal itu perlu doa. Ternyata orang yang meninggal itu adalah perlu doa. Untuk mengetahui bagaimana orang meninggal, kita tidak bisa mengetahuinya dalam keadaan sadar seperti ini. Ya tentu dalam keadaan yang sama dengan mereka, yaitu berada di alam yang tidak di alam sadar seperti ini. Berarti paling tidak ketemunya di alam mimpi. Kita kan pernah bertemu dengan orang-orang dan bahkan orang itu sudah meninggal. Ada ibu pernah bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal? Pernah? Pernah nggak? Belum pernah? Pernah. Apakah itu orang tua kita, apakah itu kakek kita, apakah itu teman kita, apakah itu tetangga kita? Jadi pada saat itu kita bermimpi ketemu, tapi ketemunya hanya bisa di dalam mimpi, tidak bisa di alam nyata. Kalau pengen ketemu di alam nyata ya harus pergi siang hari di dalam kuburan, buka kuburannya. Kalau pengen ketemu secara nyata, tapi yang ketemu adalah tulang belulangnya. Hadatsani Muhammad, hadatsani Ahmad bin Sahal, hadatsani Rasyid bin Sa'ad an rajulin an Yazid bin Abi Habib anna Salim bin Amir marra ala maqabir, bahwasanya Salim bin Amir melewati sebuah kuburan, wa huwa hakinun qad ghalabahul baul. Jadi Salim bin Amir ini melewati kuburan. Ketika melewati kuburan itu dalam keadaan apa namanya, kebelet pipis, pengen pipis ya. Jadi Samir bin Amir itu kebelet pipis, cerita dengan kawannya, aku kebelet pipis nih. Itu sudah dalam keadaan di dekat kuburan.
Ya kan gampang saja kan, ya sudah situ nyingit aja di situ. Kan itu di kuburan itu kan ada ke bawah sedikit, ya sudah, nah, kencing aja di situ. Enak begitu kawannya ini ngasih tahu. Qala lahu, lalu faqala lahu ba'du ashabihi, beberapa kawannya itu menyarankan seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan. Lau nazalta ila hadil maqabir fabulta fi ba'di hafriha. Kamu bisa turun ke situ, ke tempat yang agak sembunyi di situ, kemudian pipislah di situ. Di situ ada lubang, pipisin aja lubang itu. Nah, maksudnya itu ada kuburan itu kan kadang-kadang berlubang kan? Ya udah pipisi aja di situ. Ketika kawannya menyarankan seperti itu, fabaka Amir Salim bin Amir ini menangis dia. Dikasih saran kebelet pipis seperti tadi itu, menangis dia. Tsumma qala, lalu Salim bin Amir menyampaikan, subhanallah, maha suci Allah, wallahi, demi Allah, inni la astahyi minal amwat, sungguh aku benar-benar malu kepada orang-orang yang sudah meninggal di kuburan ini, kama astahyi minal ahya, seperti persis aku malu kepada orang yang masih hidup. Jadi Salim bin Amir tadi ketika disarankan untuk pipis di kuburan tadi, menangis dan menyampaikan kepada temannya, demi Allah aku benar-benar malu kalau aku pipis di situ, persis maluku seperti orang yang masih hidup, seperti ketika dilihat orang yang masih hidup. Seperti ini umpamanya, ada orang pipis di depan kita, terus kita tengok gitu, malu tak kira-kira ya? Malu dia. Mungkin yang nengok juga malu. Kalau yang nengok nggak malu, paling tidak yang ditengok malu. Kecuali kalau yang pipis itu suaminya atau istrinya, memang dijagoin gitu kan, siapa tahu nanti ada orang lewat situ jadi suaminya jagoin gitu. Ya itu lain ceritanya itu kalau suami sama istri. Ini Salim bin Amir malu terhadap orang yang meninggal itu malunya sama dengan orang yang masih hidup. Walaula annal mayyita yash'uru bidzalika, andaikan mayit orang yang meninggal itu tidak bisa melihat itu, tidak bisa merasakan ada orang yang kencing di situ, lima astahyi minhu, untuk apa aku takut, untuk apa aku malu. Jadi Salim bin Amir ini bisa merasakan bahwasanya orang meninggal itu bisa melihat seperti orang yang masih hidup. Wa balagha min dzalika anal mayyita ya'lamu bi'amalil hayy. Jadi yang disampaikan oleh Salim bin Amir ini menunjukkan bahwa mayit itu mengetahui perbuatan orang hidup. Jadi kalau ibu pergi ke kuburan, di situ apa-apa yang ibu lakukan di situ, mayat itu tahu apa yang ibu lakukan di situ. Mau metik daun ubi yang ada di kuburan, tahu itu. Jadi tahu. Jadi apa yang disampaikan oleh Salim bin Amir ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal itu mengetahui perbuatan orang yang masih hidup, min aqaribi wa ikhwani, baik yang hidup itu adalah kerabat dekatnya maupun saudara-saudaranya, mengetahui itu. Qala Abdullah bin Mubarak menyampaikan, hadatsani Tsaur bin Yazid an Ibrahim an Abi Ayyub qala, dari Abi Ayyub berkata, tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Amal orang yang masih hidup itu akan diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi apa yang kita lakukan itu orang tua kita yang sudah meninggal itu tahu. Ibu duduk di majelis taklim seperti ini, orang yang sudah meninggal itu tahu. Dari bapak kita atau ibu kita, kakek kita, nenek kita itu tahu, dan mereka senang, bukan main senangnya. Kenapa?
Karena Rasulullah pernah menyampaikan, kalau kalian melewati raudhatun min riyadil jinan, kalau kalian melewati taman dari taman surga, maka mampirlah dan masuklah ke dalam taman dari taman surga itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman dari taman surga? Taman dari taman surga itu adalah di mana ada majelis, di dalamnya ada zikir maupun ada pengajian. Kalau di dalam majelis itu ada zikir, itu adalah taman surga. Di dalam majelis itu ada pengajian, itu adalah taman surga. Dan siapa orang yang telah menjebur ke dalam taman dari taman surga itu, menjebur itu artinya gini, memasukkan diri ke dalam taman dari taman surga itu, benar-benar masuk di situ, menghanyutkan diri di situ, maka keluar dari situ sepulangnya dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Walau kana mithla jabalit tihamah, walaupun dosanya itu sebanyak atau seberat atau sebesar bukit Tihamah. Itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan seperti itu kalau pergi ke pengajian dan dia memang betul-betul jebur ke pengajian itu, artinya memasukkan diri ke pengajian, bukan ada urusan lain di pengajian itu. Memang betul-betul karena ingin tahu apa sesungguhnya ilmu Allah itu, maka orang seperti itu sepulangnya dari pengajian dosanya itu bersih, dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggal itu dari orang tua kita itu sangat senang. Fa idza ra'au hasanan, ketika orang yang masih hidup itu melakukan kebaikan dan itu diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal, farihu wastabsyiru. Orang yang meninggal dari keluarga kita merasa senang dan merasa gembira. Senang dan gembira. Fa in ra'au su'an, tapi kalau melihat keburukan, ditampilkan keburukannya, maka apa yang terjadi? Qalu Allahumma raji bihi, ya Allah, jangan tampakkan di hadapanku itu, enggak tahan dia, enggak betah dia. Ya Allah, jangan kau tunjukkan ini kepadaku. Kalau melihat kebaikan ditunjukkan dari keturunannya, Masya Allah, senang dan gembira. Tapi kalau keturunannya ini bahasa kasarnya bangsat gitu, ditunjukkan keburukannya, amalnya ditunjukkan, dan ternyata amal yang ditunjukkan itu adalah amal keburukan, sedih sesedih-sedihnya dan berdoa, Allahumma raji bihi, ya Allah, nyahkan itu dari kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal itu akan ditunjukkan amal-amal dari kerabatnya yang masih hidup, akan ditampakkan. Ketika nampak kebaikannya mereka senang, tapi ketika nampak keburukannya mereka tidak tahan. Wa dzukira Ibnu Abi Dunya min Ahmad bin Abi Hawari, dan disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, nama orang ini, dari Ahmad bin Abi Hawari, qala, ia berkata, hadatsani Muhammad akhi, ada namanya Muhammad akhi. Kalau akhi itu artinya kan saudaraku. Karena saya punya teman yang dulu sama-sama jadi petugas haji, namanya akhi. Jadi saya sebut dia juga akhi gitu. Karena nama aslinya itu akhi gitu. Dia seorang dosen yang ada di perguruan tinggi di Batu Sangkar, namanya akhi. Qala, ia berkata, dakhala Ubbad bin Ubbad ala Ibrahim bin Saleh. Jadi Ubbad bin Ubbad ini menghadap kepada Ibrahim bin Saleh, wa huwa ala Palestin. Ibrahim bin Saleh itu berada di Palestina. Jadi yang Ubbad bin Ubbad ini menghadap kepada seorang alim bernama Ibrahim bin Saleh yang saat itu berada di Palestina, yang sekarang sedang perang itu, Palestina. Faqala, lalu Ubbad bin Ubbad tadi berkata kepada Ibrahim bin Saleh, adzini, katanya. Kira-kira gini, guru, tolong aku dinasehati.
Ini ada orang datang minta nasihat. Kadang ada orang datang bukan minta nasihat malah menasihati. Datang-datang diminta ida, tahu-tahu datang menasihati. Ini datang minta nasihat. Qala, lalu beliau menyampaikan, bima a'idzuka, dengan apa aku memberikan nasihat kepadamu? Aslakallahu balagani annal a'malal ahya'a tu'radu ala aqaribihim al mauta. Memberi nasihat Ibrahim bin Shalih ini kepada Ubad, kamu perbaikilah dirimu. Aslahallah, mudah-mudahan Allah memperbaiki dirimu. Mudah-mudahan Allah memperbaikimu. Balagoni anal a'mal ahya, karena ada riwayat yang mengatakan bahwasanya perbuatan orang hidup itu tu'radu ala aqaribihim al-mauta, akan ditunjukkan kepada kerabat-kerabat orang yang sudah meninggal itu. Jadi Ibrahim bin Shalih ini menasihati kepada Ubad bin Ubad. Jadi Ubad itu anaknya Ubad sama, anaknya dengan bapaknya sama. Jadi kalau manggil Pak Ubad itu sama, kedua-duanya nengok itu. Ubad anak sama, Ubad bapaknya. Jadi di situ beliau menyampaikan, semoga Allah memperbaikimu. Kenapa? Karena amal orang hidup itu akan ditampakkan kepada kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal. Fangdur, maka beliau menyampaikan kepada Ubad tadi, fangdur, maka perhatikanlah, ma yu'radu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min amalika, apa nanti yang akan ditunjukkan dari amalmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahim bin Shalih ini menasihati kepada Ubad bin Ubad, suruh memperhatikan amalnya, karena amalnya akan ditampakkan di hadapan Rasulullah SAW. Kalau nanti amalnya itu terlihat buruk di hadapan Rasulullah, apa yang akan terjadi? Kalau pas amalnya bagus ditampakkan, pas lagi sholat ditampakkan, pas lagi ikut pengajian ditampakkan di hadapan Rasulullah, bangga kita kan? Tapi pas lagi kita berbuat tidak baik ditampakkan di hadapan Rasulullah, malu kita kan? Hanya kita nggak tahu saja. Fa baka Ibrahim hatta ahdolal lihyatihi. Lalu Ibrahim menangis ketika menceritakan tentang hal ini, sampai jenggotnya ini basah saking banyaknya air mata. Ternyata apa yang kita lakukan itu ditunjukkan juga kepada Rasulullah. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketika seseorang melakukan kebaikan, orang itu pasti akan dilihat oleh Rasulullah. Dan ketika kan kita semua perlu kan nanti pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, pada saat dibangkitkan itu kemudian kan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu, di sana nanti akan banyak kertas berterbangan. Ketika kertas berterbangan itu, nanti ada yang meraih kertas itu dengan tangan kanan, ada yang meraih kertas itu dengan tangan kiri. Kalau dengan tangan kanan ini posisi aman, tapi kalau dengan tangan kiri, apalagi sudah dengan tangan kiri ngambilnya dari belakang, ini kan posisi tidak aman ini. Yang seperti ini yang perlu syafaat dari Rasulullah SAW. Maka pada saat itu orang-orang yang menerima dengan tangan kiri, apalagi dari belakang itu perlu sekali pertolongan, dan mereka sibuk mencari pertolongan. Apakah ia nanti akan ditolong oleh Rasulullah? Lalu pada saat itu, ya Rasulullah, aku di dunia sering sholawat kepadamu, apa ngomong seperti itu? Ya tidak. Rasulullah tidak perlu mengetahui itu. Dari amal-amal yang kita lakukan itu sudah ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah ini adalah orang yang pertama sekali menyambut seseorang ketika seseorang itu menghadap Allah. Jadi ketika nyawa itu meregang dan akan keluar dari badan, itu yang pertama sekali menyambut itu adalah Rasulullah SAW. Kalau dia orang mukmin, kalau dia orang amalnya
baik. Maka ada orang yang ketika dia meninggal keningnya ini keringetan, kemudian terus wajahnya berseri-seri. Itu saking senangnya melihat keindahan-keindahan yang bakal diperolehnya. Tetapi kalau seandainya orangnya itu penuh dengan dosa, maka yang diperlihatkan adalah yang buruk-buruk. Maka ada yang ketika meninggal itu matanya melotot, lidahnya menjulur. Itu sedang disiksa oleh malaikat yang seperti itu. Cuman kita tidak tahu. Dan matanya melotot tuh. Kan matanya biasanya kalau orang meninggal tuh matanya tuh ngikuti, melotot nengok ke atas itu ngikuti rohnya tadi itu. Biasanya seperti itu. Jadi pertama yang menyambut kedatangan di alam barzah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di situ disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, pulang, kembali kepada Tuhanmu. Yo balik. Radiyatan mardiyah, dengan senang dan disenangi. Kalau pulang terus ditunggu-tunggu, dengan pulang itu tidak diharapkan, kira-kira enak mana itu? Pulang ke rumah ditunggu-tunggu, dengan pulangnya itu nggak diharapkan itu. Enak ditunggu-tunggu, pulang, aduh ini biang kerok kembali ini, nyusahi itu. Tapi kalau pulangnya ditunggu-tunggu itu sangat nikmat, sangat senang. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuk gabung kepada hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati, ayo masuk kepada surgaku. Allah sampaikan seperti itu. Kenapa? Yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibrahim ini menangis ketika bercerita tentang, apa kamu nggak malu kalau ketika amalmu ditampakkan di hadapan Rasulullah, amalnya amal yang buruk, maka sampai basah jenggotnya. Ini nggak ada jenggot nih, basah jenggotnya. Qala Ibnu Abi Dunya, hadatsani Muhammad bin Husain, hadatsani Khalid bin Amru al-Umawi, hadatsana Sidqah bin Saliman al-Ja'fari, qala kanat li surratun samjatun famata abi faambata wa nadamat ala ma faratu, qala thumma zallat ayyuma zalat farat abi fil manam, qala ay bunai makana asyaddu farhi bika wa a'maluka tu'radu alaina fanas bahwa bi a'malis sholihin falamma kanat hadhil marrah istahyaitu lidzalika hayaan syadidan fala tahzunni fi ma hauli minal amwat, qala fakuntu asma'uhu ba'da dzalika yaqulu fi du'ai fi sahri wa kana jaran li bil Kufah as'aluka inabah la raji'ata fiha wala hur ya musallihus sholihin wa ya hadil mudhillin wa ya arhamar rahimin. Jadi Ibnu Abi Dunya ini pernah menceritakan tentang seseorang di mana orang ini dia pada saat itu terlihat ayahnya di dalam mimpinya. Ketika dia melihat ayahnya di dalam mimpinya, ayahnya itu menyampaikan, bunai, wahai anakku, maka na asyaddu farhi bika, sungguh aku sangat senang denganmu, wa a'malaka, dan juga dengan amalmu, tu'radu alaina, yang ditampakkan oleh Allah kepada kami,
Jadi ada seorang ayah yang sangat senang kepada anaknya karena amalnya ditampakkan itu amal yang baik. Fanastabihuha bi amali sholihin. Kemudian seakan-akan amalnya itu adalah amal si bapak itu tadi, dan itu adalah amalnya orang-orang yang soleh. Maka pada saat lain waktu itu dia memperlihatkan amal yang amal itu tidak baik, astah, yaitu lidzalika hayaan syadidan, ia sangat malu semalu-malunya. Fala tahzuni fi man hauli minal amwat, dan orang-orang yang di sekitar atau orang-orang yang ada di tetangga-tetangganya kira-kira gitu, mereka pada sedih. Karena apa? Karena amalnya yang tidak bagus itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada orang yang punya keturunan dan keturunannya itu adalah keturunan yang rajin ibadah, maka orang tuanya itu sangat senang sekali. Tetapi punya keturunan dan keturunan itu tidak rajin ibadah, justru malah dia jauh dari Allah, maka ini akan membuatnya sedih yang seperti itu. Maka beruntung kalau ada orang yang punya anak, anaknya masuk ke pondok pesantren, masuk ke madrasah sanawiyah, masuk ke madrasah-madrasah begitu. Apakah diniyah atau sanawiyah, pokoknya di dalamnya dikenalkan sirah nabawiyah, di dalamnya dikenalkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diajari ilmu agama lah, gampangnya seperti itu. Disuruh ngaji, kalau sore ngaji. Anak kita yang ngaji ke tempat guru ngaji itu jangan dikira orang tuanya, neneknya yang sudah meninggal itu dia nggak berpengaruh sama sekali. Seneng bukan main. Karena itu yang dilihat dan mereka senang, dan itu seakan-akan merupakan amalnya. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang punya cucu, punya anak, anaknya itu mempelajari agama, Masya Allah, mereka, orang tua kita, bapak-bapaknya, maksudnya bisa kakeknya, neneknya, buyutnya, dan seterusnya, itu mereka senang bukan main. Dan seakan-akan itu adalah amalnya. Kenapa? Dan memang itu adalah keturunannya. Itu asal muasalnya adalah dari mereka. Kalau mereka tidak ada, maka yang ada sekarang adalah putus, nggak ada juga. Adanya mereka karena adanya orang tuanya. Maka amal mereka sama dengan amal orang tuanya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita punya cucu, arahkan cucu itu untuk belajar agama. Jangan hanya pintar matematika, pintar fisika, tapi nggak tahu agama. Itu nanti akan menyusahkan dirinya nanti berikutnya, dan juga menyusahkan orang tuanya yang sudah meninggal. Maksudnya orang tuanya yang sudah meninggal itu adalah bisa kakeknya, bisa neneknya, bisa orang tuanya langsung, dan seterusnya. Jadi inilah bab yang kita bahas, dan kali ini telah selesai pada bab tentang apakah orang yang meninggal itu melihat orang yang masih hidup atau tidak. Apakah amal yang orang yang hidup itu akan bisa dilihat oleh orang yang meninggal atau tidak. Ternyata melalui riwayat-riwayat ini, orang yang meninggal akan melihat perbuatan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup amalnya akan ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal, baik dari kerabat-kerabatnya maupun dari saudara-saudaranya. Barangkali itu saja dulu untuk kajian kita sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita berdoa bersama-sama. Maka orang yang membacakan doa kepada orang yang sudah meninggal itu tidak akan sia-sia. Itu akan berpengaruh dan itu akan senang sekali. Buktinya tadi ada yang biasa berdoa, tiba-tiba tidak berdoa, maka ditunggu doanya itu sebagai hadiah. Baik,
Barangkali itu saja dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina wan najata minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.